Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh-solehah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat menjalani hidup dengan memberikan kebaikan kepada semua orang. Berjumpa lagi dengan Ibu Raubah dalam pembelajaran Quran Hadis kelas 7. Hari ini kita akan memasuki pelajaran bab 2, yaitu merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmat-Nya. Mari kita pelajari materinya. Simak sampai selesai ya. Ada tujuan pembelajaran. Setiap bab ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Pertama, melalui kegiatan mengamati, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surah Asy-Syam ayat 1-10 dengan lancar. Kedua, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mengartikan isi kandungan Quran Surah Asy-Syam ayat 1-10 dengan tepat. Melalui metode Read Aloud, peserta didik mampu menghafal isi kandungan Quran Surah Asy-Syam ayat 1-10 dengan baik. Melalui kegiatan tugas berkelompok, diharapkan peserta didik mampu memahami isi kandungan Quran Surah Asy-Syam ayat 1-10 tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengamati gambar. Gambar pertama adalah tentang keindahan alam. Ekspresikan pendapatmu. Gambar kedua tentang apa ayo? Tentang tata surya. Ada langit, bulan, matahari, gerhana. Bagaimana pendapatmu dengan ciptaan Allah? Gambar ketiga tentang keindahan pantai. Ketiga gambar itu adalah semuanya ciptaan Allah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Kita akan mempelajari Quran Surah Asy-Syam ayat 1-10. Perhatikan ya anak-anak dan dengarkan, simak bacaan Quran Surah Asy-Syam berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Shadaqallahul azim. Setelah kalian mendengarkan surah Asy-Syam ayat 1-10 tadi, nanti Ibu minta kalian untuk menghafalkannya. Berikutnya, terjemah Quran Surah Asy-Syam ayat 1-10. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya,
dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Adapun cara untuk menghafal Quran Surah Asy-Syam yaitu dengan cara diulang-ulang. Kalian mengulang dari ayat 1 misalnya sampai 10 kali. Wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha, wasyamsi wadduhaha. Kalau sudah ingat, tutup Al-Qur'annya, diulang. Kalau sudah lancar, lanjut ke ayat kedua. Wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, dan selanjutnya. Berikutnya, kalau kalian sudah bisa, niatkan, tanamkan dalam hati, ikhlas untuk mendapatkan ilmu. Kalau kalian sudah ikhlas, insya Allah untuk menghafal pun akan mudah dan cepat. Dan perlu diperhatikan lagi untuk menghafalnya, kalian harus teliti ya cara makhrajnya dan barisnya. Lanjut tentang isi kandungan Quran Surah Asy-Syam. Ada 2 bahasan pokok dalam Surah Asy-Syam. Yang pertama adalah 7 fenomena yang menakjubkan yang ada dalam surah di ayat 1 dan 8. 7 fenomena alam itu yaitu matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Itu 7 fenomena yang merupakan ciptaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya. Sunnatullah. Jadi tidak ada makhluk yang bisa menciptakan seperti ciptaannya Allah. Bagaimana matahari bisa terbit, bisa tenggelam. Bagaimana bulan itu munculnya hanya di malam hari. Apa manfaatnya siang untuk makhluknya? Apa manfaat malam? Ada langit, ada bumi, dan jiwa manusia. Itu adalah ciptaan yang luar biasa. Kita patut bersyukur, patut merenungkan ciptaan Allah ini agar iman kita menjadi bertambah kepada Allah. Pokok bahasan kedua Quran Surah Asy-Syam yaitu tentang sumpah Allah yang ada pada ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkan bagi siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Dan sungguh merugilah siapa yang mengotorinya, yakni mengotori kesucian jiwanya. Sumpah adalah menghilangkan keraguan, menekankan berita, menegakkan argumen. Allah bersumpah dengan ciptaannya itu agar menekankan tentang orang-orang yang beruntung itu dan meraih apa yang diharapkannya bagi yang mensucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Jadi, siapa saja yang berusaha untuk mensucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Nah, adapun bagi yang mengotorinya, meletakkan dan memposisikan dirinya dengan menjauhkan dari petunjuk kebenaran, dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah, sehingga ia akan menjadi orang yang rugi.
menjadi orang yang rugi jiwanya dan dibuat kotor. Sehingga jiwanya akan menjadi rendah dan hina. Dan ia akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat. Demikian pelajaran kita hari ini tentang kandungan surah As-Sam ayat 1 sampai 10. Semoga dengan pelajaran ini kalian bisa menghafal, bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian. Sebelum menutup pelajaran ini, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.